Di desa Karangtengah, nama Nurul bukanlah nama yang asing. Ia adalah definisi dari pesona yang tidak membutuhkan polesan berlebih. Di usianya yang baru menginjak 26 tahun, Nurul memiliki aura yang matang, sebuah kecantikan yang justru memancar kuat setelah statusnya berubah menjadi janda. Ia berperawakan tinggi semampai, kulitnya bukan kuning langsat, melainkan putih bersih dengan rona merah muda alami yang muncul saat ia tertawa atau tersipu. Wajahnya mungkin tidak secantik model majalah ibu kota, tetapi ia enak dipandang, sebuah kualitas magis yang membuat mata laki-laki sulit berpaling. Senyumannya memiliki daya pikat, seolah menawarkan janji-janji manis yang tak terucap. Namun, di balik senyuman itu, tersimpan getir yang dalam. Nurul adalah korban dari realita ekonomi yang menghantam rumah tangganya 2 tahun silam. "Kang, susu Rizky habis. Beras juga tinggal segelas," keluh Nurul suatu sore, 3 tahun yang lalu. Japrot, suaminya kala itu, hanya menghela napas panjang sambil menghisap rokok kreteknya dalam-dalam. Japrot adalah lelaki yang baik sebenarnya, tetapi nasibnya sebagai kuli bangunan proyek membuatnya tidak berdaya. "Sabar, Rul. Mandor bilang bayaran baru turun lusa. Proyek lagi macet." "Sabar terus, Kang. Anak kita butuh makan sekarang, bukan lusa," nada Nurul meninggi. Pertengkaran demi pertengkaran menjadi makanan sehari-hari. Suara piring pecah dan tangisan Rizky, anak mereka yang mungil dan tampan, menjadi latar suara kehidupan mereka. Nurul, yang terbiasa hidup cukup saat masih gadis, tidak tahan hidup dalam ketidakpastian. Ia merasa kecantikannya sia-sia jika hanya habis untuk memikirkan besok makan apa. Akhirnya, palu pengadilan agama menjadi penutup kisah mereka. Japrot menangis, memohon, tapi hati Nurul sudah membatu oleh himpitan ekonomi. Ia memilih pergi, membawa Rizky, dan menyandang status janda. Setahun menjanda mengubah Nurul. Tekanan untuk membesarkan anak seorang diri di tengah desa yang gemar bergunjing memaksanya menjadi tebal muka. "Kasihan ya si Nurul, masih muda sudah janda," bisik tetangga. "Ah, tapi lihat tuh, makin menjadi-jadi. Pulang malam terus, timpal yang lain." Nurul tidak peduli. Ia menyadari satu aset terbesarnya, daya tariknya terhadap lawan jenis. Pergaulannya meluas drastis. Ia tak lagi memilih teman berdasarkan status sosial, melainkan berdasarkan loyalitas. Mulai dari sopir angkot yang memberinya tumpangan gratis plus uang jajan, hingga mandor perkebunan yang sering mentraktirnya makan enak. "Mbak Nurul, ini buat jajan Rizky," ucap seorang sopir angkot langganannya suatu hari, menyelipkan lembaran merah ke tangan Nurul. Nurul menerimanya dengan senyum manja. "Makasih ya, Mas. Kamu emang paling ngerti." Ia tidak menjual diri secara harfiah di pinggir jalan, tapi ia membiarkan dirinya terbeli oleh perhatian-perhatian kecil yang bernilai rupiah. Prinsipnya sederhana. Selama mereka mau memberi, Nurul akan menemani, sekadar makan, karaoke, atau jalan-jalan sore. Hatinya sudah beku soal cinta, yang ada di kepalanya hanya kalkulator, susu Rizky, baju baru, dan bedak agar tetap cantik. Namun, kehidupan tak menentu itu mulai membuatnya lelah. Ia sadar, ia butuh sandaran yang lebih kuat, atau setidaknya, pendapatan tetap yang bisa membungkam mulut tetangga. Siang itu, terik matahari di Karangtengah terasa menyengat. Vina, teman lama Nurul, datang bertamu. Vina bekerja di PT Garmen Basudil, sebuah pabrik konveksi besar di kecamatan sebelah. "Nur, ada lowongan tuh di Garmen Basudil. Kamu mau ngelamar gak? Lumayan loh, daripada luntang-lantung nungguin saweran yang gak pasti," ucap Vina sambil mengunyah keripik singkong. Nurul mengerutkan kening. "Aku sih pengen, Vin. Tapi kamu tahu kan, aku gak bisa menjahit. Pegang jarum aja gemetaran." Vina tertawa. "Ih, gak harus jahit, cantik. Ada lowongan di bagian trimming, buang benang. Kerjanya cuma gunting sisa benang di baju yang udah jadi. Gampang. Nanti sekalian belajar biar bisa jahit." Mata Nurul berbinar. "Gajinya UMR?"
UMR lah, plus lemburan kalau kuat. Oh. Oke deh, aku mau ngelamar. Demi Rizky. Seminggu kemudian, Nurul resmi menjadi bagian dari ribuan buruh di PT Garmen Basudil. Namun, realita pabrik ternyata jauh dari bayangannya. Bagian trimming adalah neraka kecil. Ia harus berdiri berjam-jam, target tumpukan baju yang menggunung, debu kain yang menyesakkan napas, dan gunting kecil yang membuat jarinya kapalan. Nurul, itu tumpukan lain 4 belum kelar? Jangan ngelamun, bentak pengawas lain, seorang wanita tua yang galak. Nurul menelan ludah, menahan emosi. Iya, Bu. Sedang dikerjakan. Hampir sebulan berlalu, Nurul merasa remuk. Berangkat subuh, pulang malam karena wajib lembur. Gajinya memang ada, tapi rasanya tidak sebanding dengan sakit pinggang yang ia derita. Kerja serius begini, capeknya setengah mati, gajinya cuma numpang lewat, gerutunya dalam hati saat melihat slip gaji pertamanya. Di sela-sela kerjanya, mata Nurul sering mencuri pandang ke arah ruangan kaca di lantai 2. Di sana, para staf admin dan HRD duduk nyaman di kursi empuk, tertawa di ruangan ber-AC, tanpa debu benang. Kapan aku bisa seperti mereka? Tanyanya dalam hati. Iri merasuki jiwanya. Ia tahu, ijazah SMP-nya tidak akan pernah cukup untuk mendudukannya di kursi itu. Tapi Nurul punya cermin di kamarnya. Ia tahu ia punya kelebihan lain. Siang malam ia berpikir keras. Otaknya memutar strategi. Hingga suatu pagi, Nurul memutuskan untuk mengubah nasibnya dengan caranya sendiri. Pagi itu, gerbang pabrik gempar. Nurul datang tidak seperti biasanya. Seragam pabriknya ia kecilkan sedikit di bagian pinggang, menonjolkan lekuk tubuhnya yang sintal. Wajahnya dipoles make-up yang lebih tebal namun rapi, bibirnya merah merona, dan rambutnya diikat tinggi memperlihatkan leher jenjangnya yang putih mulus. Wangi parfum murah namun menyengat tercium setiap kali ia melangkah. Gila, itu si Nurul? Mau kerja apa mau kondangan? Bisik karyawati lain dengan nada sinis. Para karyawan pria, dari tukang angkut barang hingga mekanik mesin, melongo. Mata mereka tak bisa lepas dari pinggul Nurul yang bergoyang saat berjalan. Target Nurul bukan mereka. Targetnya adalah raja di tempat ini. 3 hari setelah perubahan penampilannya, kesempatan itu datang. Nurul dipanggil ke ruangan HRD untuk perpanjangan kontrak percobaan. Ia tahu, yang akan mewawancarainya adalah Pak Duseng. Duseng adalah manajer operasional merangkap kepala HRD. Usianya sekitar 45 tahun, perutnya buncit, rambutnya mulai menipis, tapi di pabrik ini, dialah hukum. Ia terkenal genit, tapi galak. Nurul melangkah masuk ke ruangan ber-AC itu. Dinginnya ruangan kontras dengan panasnya darah Nurul yang berdesir karena gugup. Permisi, Pak. Suara Nurul dibuat selembut mungkin, sedikit serak-serak basah. Duseng yang sedang sibuk dengan berkas, mendongak. Matanya seketika membulat. Ia tertegun. Ia tak menyangka di antara ribuan buruh yang kucel, ada mutiara yang bening, seperti Nurul. Matanya yang nakal menyapu Nurul dari ujung kaki hingga ke wajah. Silakan duduk. Suara Duseng berubah drastis, menjadi sok wibawa namun ramah. Saya Nurul, Pak, dari bagian trimming. Saya tahu, saya sering lihat laporan lain kamu, dusta Duseng. Padahal ia baru sadar ada Nurul hari ini. Kamu janda? Tanyanya tiba-tiba, membaca biodata di meja. Iya, Pak. Janda anak 1, jawab Nurul sambil menatap mata Duseng, lalu tersenyum tipis. Senyuman yang ia latih di depan cermin. Senyuman yang mengatakan, aku butuh perlindungan. Semenjak wawancara itu, Duseng berubah. Ia rajin turun ke lantai produksi. Alasannya, inspeksi mendadak, padahal kakinya selalu melangkah ke area trimming. Ia akan berdiri lama di belakang Nurul, berpura-pura mengecek jahitan, padahal matanya menikmati pemandangan tengkuk Nurul. Nurul sadar umpan telah dimakan. Ia semakin berani. Sesekali saat Duseng lewat,
Ia sengaja menjatuhkan gunting di dekat kaki sang bos, memaksanya menunduk dan terjadi kontak mata yang intens. Hingga akhirnya, panggilan kedua datang. Masuk, Nurul. Kunci pintunya, perintah Duseng saat Nurul masuk ke ruangannya sore itu. Pabrik sudah mulai sepi, hanya ada yang lembur di bagian gudang. Nurul mengunci pintu, jantungnya berdegup kencang. Jangan tegang begitu, santai saja, ucap Duseng. Ia berdiri, berjalan mendekati Nurul yang duduk kaku. Bapak memanggil saya? Saya perhatikan kerjamu bagus. Tapi sayang, tangan sehalus ini harus kasar kena gunting setiap hari. Duseng mulai berani memegang punggung tangan Nurul. Nurul tidak menepis. Ia membiarkannya. Saya capek, Pak. Saya ingin kerja yang lebih baik. Saya ingin naik jabatan jadi pengawas, ucap Nurul to the pound. Duseng tersenyum licik. Pengawas? Gajinya besar loh. Kerjanya santai. Tapi, ada syaratnya. Di dunia ini gak ada yang gratis. Nurul? Saya tahu, Pak. Asal Bapak bisa jamin hidup saya dan anak saya enak. Saya siap, tantang Nurul. Mendengar itu, napas Duseng memburu. Ia menarik Nurul berdiri. Besok, saya punya ruangan istirahat di belakang. Datanglah pas jam istirahat. Keesokan harinya, setelah menandatangani kontrak rahasia, promosi, Duseng mengajak Nurul ke ruang belakang kantornya. Ada kamar kecil dengan kasur busa dan kamar mandi dalam. Tempat istirahat sang bos. Saat Duseng mulai memeluk Nurul, dan tangan mereka mulai liar membuka kancing seragam. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Papa, Pah, ini Mama bawa makan siang. Suara wanita dari balik pintu utama ruangan Duseng terdengar nyaring. Wajah Nurul pucat pasi. Darahnya seolah berhenti mengalir. Itu istri Duseng. Duseng panik setengah mati. Gawat, istriku. Cepat, rapikan bajumu. Sembunyi di kamar mandi, bisik Duseng dengan suara gemetar. Dengan tangan gemetar, mereka merapikan pakaian yang sudah tercecer. Nurul lari ke kamar mandi dan menguncinya rapat-rapat, menahan napas. Duseng membuka pintu depan dengan napas yang masih ngos-ngosan. Mama, tumben. Lama amat sih Pah bukanya? Lagi ngapain? Selidik istrinya. Lagi bersin berkas rahasia, MAH. Maaf ya. Setengah jam terasa seperti seabad bagi Nurul di dalam kamar mandi yang pengap. Untungnya, istri Duseng tidak curiga dan segera pulang. Setelah istrinya pergi, Duseng kembali ke belakang. Wajahnya masih pucat, tapi nafsunya belum padam. Namun, HP-nya berdering. Panggilan rapat direksi. Sialan, umpat Duseng. Ia menatap Nurul yang masih ketakutan. Nanti malam. Kita tidak bisa di sini. Terlalu berisiko. Di mana, Pak? Di kosan teman saya, Parman. Dia lagi mudik istrinya lahiran. Kuncinya ada di saya. Datanglah jam 7 malam. Malam itu, Nurul datang ke sebuah kosan di pinggiran desa. Tempatnya sepi. Di dalam kamar kosan yang sederhana itu, Nurul menanggalkan semua harga dirinya demi sebuah jabatan. Duseng, yang sudah kelaparan, menerkamnya seperti serigala. Mereka bergumul hebat. Keringat bercucuran. Nurul melayani Duseng dengan totalitas, seolah ini adalah pekerjaan profesionalnya. Malam itu, mereka mendaki puncak kenikmatan hingga 4 ronde. Nurul lelah, tubuhnya remuk, tapi ia tersenyum dalam hati saat Duseng yang terengah-engah di sampingnya berbisik. Senin besok, SK pengawas kamu keluar. Ini adalah harga yang harus dibayar. Sebuah bar tertubuh demi masa depan yang cerah. Senin pagi tiba dengan suasana berbeda. Pengumuman ditempel di papan informasi. Nurul, resmi diangkat menjadi junior supervisor bagian finishing. Kehebohan terjadi di lantai produksi. Kok bisa? Dia kan baru 2 bulan kerja. Pasti ada main sama si botak Duseng. Ijazah SMP bisa jadi pengawas? Hebat bener,
pelicinnya. Nurul berjalan membelah kerumunan dengan seragam barunya, baju biru muda yang lebih necis, bukan lagi kaos buruh yang kusam. Ia memegang papan jalan clipboard, simbol kekuasaan barunya. Mulai hari ini, saya yang mengawasi line ini. Kerja yang benar, jangan banyak ngomong, ucap Nurul tegas pada teman-teman lamanya. Vina hanya bisa menatapnya dengan pandangan nanar, campuran antara kagum dan kecewa. Kehidupan Nurul berubah drastis. Gajinya naik 2 kali lipat. Ditambah, uang saku, mingguan dari Duseng. Ia mulai merenovasi rumahnya. Motor metik kreditannya lunas. Penampilannya semakin modis, kulitnya semakin glowing karena perawatan mahal. Namun, ritual, itu menjadi kewajiban. Setiap akhir pekan, atau saat ada kesempatan lembur fiktif, Nurul dan Duseng akan bertemu. Kadang di kosan, kadang di hotel melati luar kota jika Duseng beralasan dinas luar. Nurul sangat pintar memainkan peran. Di depan karyawan lain, ia bersikap profesional dan menjaga jarak dengan Duseng. Tapi di ruang tertutup, ia adalah budak cinta sang bos demi mempertahankan posisinya. Nurul tahu ia sedang menari di atas api. Ia menjadi anak emas. Karyawan lain takut padanya, karena satu aduan Nurul ke Duseng bisa berarti surat peringatan bagi mereka. Suatu sore, saat sedang duduk di kantin staf, Nurul melihat pantulan dirinya di kaca jendela. Ia cantik, kaya, dan punya jabatan. Tapi hatinya terasa kosong. Ia teringat masa-masa sulit dengan Japrot, yang meski miskin, tapi tidurnya nyenyak tanpa rasa takut ketahuan. Kini, setiap kali ponselnya berbunyi, ia was-was. Setiap kali melihat istri Duseng datang ke pabrik, jantungnya mau copot. Bu Nurul, dipanggil Pak Duseng ke ruangan, ucap seorang office boy membuyarkan lamunannya. Nurul tersenyum tipis, merapikan roknya yang ketat. Baik, saya ke sana. Ia melangkah dengan pasti. Hak sepatunya berbunyi tok-tok-tok di lantai koridor. Seirama dengan detak jantungnya yang telah memilih jalan ini. Jalan terlarang yang manis namun penuh duri. Nurul siap mendaki lagi, karena baginya, turun kembali ke kemiskinan bukanlah pilihan. Persetan dengan dosa, yang penting anaknya bisa makan enak dan ia dihormati. Hubungan terlarang itu terus berlanjut, menjadi rahasia umum yang tak tersentuh di PT Garmen Basudil.